Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, anak-anakku SMA Ta'miriyah yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita mengaji kitab Tanbihut Ta'alim Muta'alim, yang dimana pada kesempatan ini kita sudah menginjak pada bab tentang adab seorang santri, seorang pelajar, seorang siswa sebelum menghadiri majelis ilmu, yaitu al-adabu qoblal hudur. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah Allah senantiasa memberi kesehatan, memberikan ilmu yang bermanfaat, senantiasa dibimbing oleh Allah dan senantiasa mendapatkan ridhonya. Liyadinia al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bacakan dulu nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabu qoblal hudur. Al-adabu utawi iku pira-pira tata krama qoblal huduri ing dalem sadurunge hadir ing papan pengajian. Jadi bab ini menerangkan tentang adab seorang santri, seorang pelajar sebelum menghadiri di majelis ilmu. Li talibil ilmi yanbaghi idza hadara majlisal ilmi tatawurun kama fa'ala lubsa siyabin nadhifatin wa qad tahurat tatayubu wastiyaku jawaqat jamula yu'idu ma huwa muhtajun ilaihi lada ta'allumi kayakunu hadiran kamulam. Li talibil ilmi iku li talibil ilmi kaduwe wong kang murid ilmu yang bagi sayukjo idza hadara nalikane hadir sapa talib majelisal ilmi ing pelungguhan ilmu apa tatahurun sesuci kama fa'ala kaya oleh agawe sapa talib. Jadi alangkah sebaiknya bagi seorang yang mencari ilmu ketika sebelum dia hadir di majelis ilmu, yang pertama adalah tatahurun, yaitu suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar, punya wudu. Jadi ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Sedangkan orang kalau dalam keadaan suci, dalam keadaan yang dawaimul wudu, itu mudah untuk menerima ilmu tersebut. Lubsasiya bin nadhifatin wa qad tahurat tatayubu wastiyaku jawaqat jamula. Yang kedua adalah lubsasiyabin. Lubsasiyabin ing nganggo dodot nadhifatin kang bersih wa qad tahurat lan teman-teman suci apa siap. Jadi pakaian yang dipakai oleh seorang thalib, seorang pelajar, seorang siswa itu juga harus suci dan bersih. Tatayubu lan nganggo wangen-wangen. Lah sebelum hadir di majelis ilmu, ya paling tidak kita kalau punya minyak wangi, kita pakai minyak wangi kita. Wastiyakun lan nganggo siwakan. Nganggo siwakan ini kalau istilah sekarang namanya gosok gigi. Sebelum hadir ya sudah bersih mulutnya. Nah, kalau siwak ini seperti ini contohnya yang dibawa Pak Muhammad ini namanya kayu arok, kayu siwak. Nah, biasanya kalau santri sebelum hadir ke majelis ilmu atau membacakan sesuatu itu biasakan siwakan dulu, atau biasa ke sholat atau kegiatan ibadah-ibadah itu diawali dengan siwakan ini.
Bahkan di dalam kitab Nasihul Ibad, siwak ini salah satu tanda orang yang mendapat ridho dari Allah. Kalau kita sering bawa siwak, kita siwakan bahwa dia mengharap ridho dari Allah apa yang ia lakukan. Dan ini penting. Ini penting kenapa? Karena sesuatu kalau mendapat ridho dari Allah Subhanallah, itu adalah kekuatan besar bagi seorang santri, bagi seorang mukmin. Lah tatayubun wastiyakun lan nganggo siwakan dibuat siwakan seperti itu. Jadi sebelum hadir kondisinya juga harus bersih, baik dohir maupun batin maupun jasadnya maupun pakaiannya. Diusahakan maksimal mungkin dalam kondisi yang bersih dan suci. Kalau dia datang dalam keadaan seperti itu, tatahurun dalam keadaan suci, lubsasiyah bin nadifatin dan dalam pakaian yang bersih, wakatahurut dan suci, tatoyubun terus pakai minyak wangi, terus pakai siwak wastiyakun lan gawe siwakan, maka apa? Jawakot jamula. Mengko wis teko sapa thalib kot jamula lan kali teman-teman bagus sapa thalib. Kalau dia hadir dalam keadaan seperti itu, maka jawaza kot jamula, dia datang dalam keadaan yang luar biasa indahnya. Yaitu ma huwa muhtajun ilaihi ladza ta'allumi kayakunu hadiran kamulam. Nah, setelah dalam kondisi yang seperti itu, apa yang harus dilakukan tahapannya? Yang selanjutnya adalah yu'idu ma huwa muhtajun ilaihi ladza. Yu'idu ma nyawisaken sapa thalib ing barang, nyawisaken itu mempersiapkan sesuatunya, muhtajun kang utawi iku barang iku muhtajun dan hajataken. Seperti pulpen, buku dan sebagainya, sesuatu yang perlu untuk kita bawa di majelis ilmu. Dan itu biasanya senantiasa bawa pulpen atau bawa kertas atau kitab. Jadi sudah siap, dalam keadaan yang sudah siap. Ilahi lada ta'alumin maring iku barang nalikane ngaji kaya kunu supaya ana sapa thalib iku hadiron wong kang hadir kamula kang wis sempurna alate. Jadi ketika datang dia sudah siap peralatan yang dibutuhkan di dalam majelis ilmu. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah seorang santri, seorang pelajar ketika mau hadir di dalam majelis ilmu, sebaiknya, sezokyanya lah, sepantasnya lah bagi beliau itu, bagi mereka untuk senantiasa dalam keadaan yang punya wudu, dalam keadaan suci, dan dalam keadaan bersih baik pakaiannya maupun sudah dalam keadaan bersih dan suci pakaiannya, dan sudah harum baunya, serta siwakan, dan serta sudah gosok gigi, mandi dan sebagainya, sudah bersih dalam keadaan yang segar. Dan setelah itu dia menyiapkan sesuatu yang diperlukan di dalam majelis ilmu, seperti pulpen atau buku atau kitab dan sebagainya yang dibutuhkan di majelis ilmu untuk mencatat sesuatu yang penting dari apa-apa yang didhawuhkan dari ulama-ulama, dari kiai kita, dari guru-guru kita. Itu saja yang bisa Pak Muhammad sampaikan. Mudah-mudahan 10 menit ini ada manfaat dan guna dan menjadi amal jariah kita semua, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.